Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan tidak ada kurang suatu apapun. Dan semoga keluarga di rumah semoga juga sehat walafiat semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke chapter baru terkait tentang ethics dan legal issues in information system. Jadi intinya kita akan membahas tentang etika atau kemudian isu tentang masalah informasi seperti apa sih gitu kan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang accounting kita tuh paham betul bagaimana cara kita memilah dan memilih sebuah informasi dengan baik. Kemudian kita bisa menggunakan sebuah media teknologi yang kita miliki. Jadi media tersebut bisa menjadi salah satu alat pendukung kita sebagai seorang accounting. Nah, pastinya kalau kita berbicara tentang masalah sistem informasi, berarti harapannya sebagai seorang accounting kita bisa tahu betul bagaimana kita bisa memaksimalkan informasi yang kita miliki sebagai sebuah data yang sangat penting sekali harus kita pegang. Nah, oleh karena itu kita harus membahas etika dan bagaimana cara kita menanggapi sebuah isu yang terjadi pada sistem informasi. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sajakah yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang overview subject, yaitu yang pertama adalah what ethical and legal issue are raised by information system. Jadi sebenarnya apa sih etika dan kemudian isu apakah yang harus kita bahas untuk mengangkat daripada sebuah sistem informasi. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang what specific principle for conduct can be used to guide ethical decision. Kemudian kita akan membahas tentang prinsip-prinsip terhadap sebuah sistem informasi seperti apa sih agar bisa kita gunakan sebagai panduan dalam hal pengambil keputusan, etika dalam pengambilan keputusan. Terus kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang why do contemporary information system, technology, and the internet pose challenge to the protection of individual privacy and intellectual property. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa memberikan apa ya istilahnya dampak bagus dari sebuah positif sebuah teknologi dan juga memproteksi dari sebuah teknologi itu sendiri. Apalagi saat ini banyak sekali yang terjadi plagiasi atau mungkin membuat sesuatu hal yang baru padahal udah pernah ada sehingga dianggapnya miliknya dia sendiri. Nah, itu bagaimana kita menanggapinya. Mohon maaf saya agak sedikit flu. Terus kemudian yang keempat adalah how have information systems affected law for establishing accountability, liability, and the quality of everyday life. Jadi bagaimana namanya sebuah informasi itu bisa berdampak terhadap sebuah peraturan, hukum dan sebagainya, di mana lebih mengedepankan kepada yang namanya akuntabilitas, kemudian sebuah responsibility, terus kemudian the quality of everyday life. Itu bagaimana caranya? Kita akan bahas satu persatu. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya tidak begitu mengenakan, agak sedikit sengau karena memang kondisinya tidak begitu bagus. Oke, baik. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang masalah information system and ethics. Jadi kita akan membahas terlebih dulu yaitu tentang masalah sistem informasi dan etika. Ya. Dan yang pertama adalah information system arise new ethical questions because they create opportunity for. Jadi kenapa yang namanya sistem informasi itu kok perlu ada sebuah etika? Nah, ini penting banget teman-teman. Jadi kita sebagai manusia yang memang mengedepankan istilahnya ya sosial, hubungan sosial dengan orang lain. Nah, berarti mau tidak mau kita harus punya etika nih terhadap orang lain. Mungkin teman-teman masih ingat diskusi kita sebelumnya waktu pas kita online bersama bahwasanya kita
pada saat kita mengupload gambar seseorang, alangkah baiknya kita ya, minta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut atau teman kita, gitu kan. Walaupun itu adalah sahabat kita atau saudara kita, tetap kita minta izin gitu. Karena sesuatu hal yang sudah diupload di media sosial, kemudian dilihat oleh banyak orang, kemudian sebagainya bisa dikonsumsi oleh banyak orang, artinya itu milik umum, gitu. Ibarat kata yang namanya annual report, laporan keuangan, itu juga kalau udah di-post di website, itu artinya bisa dibaca oleh siapapun, gitu kan. Apabila ternyata laporan keuangan ternyata memang masih ada kesalahan, nah pihak perusahaan harus bertanggung jawab tuh untuk memberikan sebuah klarifikasi atau pembetulan, atau nanti harus ada perubahan dan sebagainya. Yang memang perubahan itu juga harus jelas perubahannya apa dan bagaimana dan kenapa harus dirubah. Nah, karena kalau nggak lucu kan, perusahaan besar terus tiba-tiba dia ngupload annual report terus kemudian ada benar-benar salah dan dibaca orang lain, investor pun udah membaca, stakeholder udah membaca dan ternyata salah, kan nggak lucu gitu. Oleh karena itu, yang namanya sebuah sistem informasi kita harus menyaringkan dengan baik dan benar. Nah, itu dari sosial media ataupun dari laporan keuangan. Nah, kita sebagai sebagai apa namanya sebagai orang yang mengkonsumsi sebuah informasi, kita bisa memilah dan memilih. Dan kita sebagai pengguna informasi, nah ini sebagai seorang konten, kita juga harus benar-benar tuh memanfaatkan. Jangan sampai kita itu istilahnya menyalahgunakan sebuah informasi untuk kepentingan pribadi. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, nah sekarang apa? They create opportunity. Dan kira-kira kenapa kok apa namanya yang namanya sebuah sistem informasi itu kenapa kok harus ada etika? Itu memang ada opportunity. Jadi perlu perlu kayak semacam apa ya barrier istilahnya apa ya, istilahnya barrier itu istilahnya ada palangnya gitu, ada palangnya, ada kayak semacam sekat ya, ada sekat-sekatnya karena untuk mengantisipasi adanya beberapa hal. Nah, ada sebuah opportunity atau kesempatan yang terjadi apabila ternyata kita menggunakan sistem informasi tanpa etika. Apabila kita menggunakan sistem informasi tanpa etika, maka yang pertama adalah intense social change, that training, existing distribution of power, money, right, and obligation. Nah, biasanya ada kesempatan untuk ya bersosial media. Sosial media pastinya kan ya tahu sendiri kan seperti apa. Nah gitu. Nah itu bisa ya ada penyalahgunaan sosial media biasanya. Kemudian ada threatening existing distribution of power. Nah bisa jadi untuk seseorang yang menyalahgunakan data informasi, bisa jadi itu juga untuk sebuah apa ya kekuasaan gitu kan, karena dia bisa menggunakan data kita semuanya. Terus kemudian ada money, right, and obligation. Jadi pada prinsipnya ada kesempatan untuk mendapatkan yang namanya uang, terus kemudian istilahnya apa, right, hak. Jadi kadang-kadang kita kalau membuat sosial media atau apa, kita bisa menyerahkan hak kita kan biasanya gitu. Dan kalau ibarat kata kalau dalam sebuah perusahaan ya, kalau kita ngepost apa ya annual report, itu kan menjadi sebuah tanggung jawab kan gitu kan, obligation kan, tanggung jawab kita kepada hal ramai untuk bisa mengekspos itu gitu kan. Nah itu artinya memang punya kepentingan tertentu. Makanya saya bilang karena memang ada banyak kesempatan untuk berbuat baik dan berbuat jahat juga gitu kan. Oleh karena itu di sini kalimatnya adalah intense social change, threatening, existing distribution of power, money, right, and obligation. Nah oleh karena itu tergantung nih bagaimana kita beretika pada saat menggunakan sebuah informasi. Gitu. Kewajiban sebuah perusahaan untuk apa ya istilahnya mendisclose the annual report, itu harapannya ya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu benar-benar memang sesuai dengan laporan keuangan itu gitu loh. Artinya modal yang diberikan oleh para investor digunakan semaksimal mungkin akan terlihat dalam laporan keuangan. Apabila ternyata kita membuat laporan keuangan tidak sesuai, nah itu berarti mengarah ke kayak ya semacam berarti termasuk crime juga, berarti kebohongan publik juga bisa dibilang seperti itu. Nah, terus kemudian perlu adanya sebuah sistem informasi, perlu etika juga. Nah, kenapa kok perlu etika? Yang kedua adalah new kind of crime. Jadi, ya ini tadi saya bilang. Jadi bisa jadi sebuah kriminal gitu. Makanya banyak banget sosial media sekarang ini, kita harus lebih cerdas lagi dalam menggunakan sosial media. Kita harus lebih cerdas lagi dalam share sebuah informasi. Jangan asal copy paste di WhatsApp kemudian sharing belum tentu benar.
pada saat teman-teman apa istilahnya terlalu sering untuk nge-share dan belum tentu informasi itu benar dan perlu ada klarifikasi, harusnya teman-teman memberikan sebuah kayak semacam apa ya, tabayun terlebih dahulu apakah benar sebelum saya share ke orang lain. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena kalau tidak maka itu menjadi sebuah hal yang ya istilahnya walaupun kita nggak pernah melakukan itu kesalahan itu, tapi paling tidak kita pernah menyebarluaskan kebohongan gitu kan. Nah, makanya teman-teman kita harus memiliki etika. Jadi etika itu bisa dalam bentuk bagaimana kita harus bersosial media, bagaimana kita harus memberikan sebuah apa ya istilahnya ya, informasi dengan penyajian informasi dengan baik dalam hal laporan keuangan misalkan, dan juga apabila ternyata sampai terjadi kebohongan maka bisa mengarah ke kriminal juga gitu. Nah, makanya perlu etika, perlu ethics. Kita harus bahas itu. Nah, kemudian selanjutnya 5 moral decision of the information age. Kemudian ada 5 dimensi atau 5 hal terkait tentang masalah sebuah informasi. Jadi ada 5 hal yang kita perhatikan dalam hal etika. Yang pertama adalah information right and obligation, yaitu hak dan kewajiban sebuah informasi. Gitu. Haknya apa? Informasi itu. Jadi kita misalkan ibarat kata kalau perusahaan lah ya, hak kita apa sebagai sebuah perusahaan dalam informasi? Ya berarti hak kita adalah ya kita harus memberikan kita harus mendapatkan informasi itu dengan baik dari customer dan sebagainya. Kita harus tahu sih bagaimana caranya perusahaan ini bisa survive gitu kan. Berarti penyajian laporan keuangannya jelas benar gitu kan. Terus kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah men-share kepada mereka, kepada investor, stakeholder, shareholder dan sebagainya, itu bagaimana kita menyajikan laporan keuangannya gitu. Artinya pada saat seorang investor itu sudah menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita, berarti otomatis bagaimana caranya kita itu juga bisa memberikan informasi yang detail kepada mereka sebagai sebuah tanggung jawab gitu kan, bahwasanya kita benar-benar telah menggunakan dana mereka dengan baik dan semaksimal mungkin. That is how to do the right and obligation of information. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang property right and obligation. Jadi kalau kita ngomongin properti, kalau dalam akuntansi kan setahu kita ada istilahnya aset tetap sama aset tidak tetap gitu kan. Kalau kita juga mengenal namanya nanti adalah tangible sama intangible asset gitu kan. Nanti kita juga akan mengenal namanya intellectual property juga. Apa itu intellectual property? Jadi memang kalau kita bilang property right and hak kewajiban properti itu bisa dibilang kayak semacam, kalau contohnya di sini lebih mengarah ke kayak hak paten, terus kemudian hak cipta, dan seperti itu. Nah, jadi memang kalau aset tetap, aset yang terlihat, aset wujud ya, aset berwujud itu kan mungkin gampang kita lihat. Tapi kalau aset tidak berwujud kan agak susah ya, hak paten, hak cipta itu kan. Kita punya karya dalam bentuk misalkan kayak semacam software dan sebagainya. Software itu kan ya terlihat ya softwarenya, cuma kan tidak begitu ini kayak tidak berbeda pada saat kita menyajikan seperti tanah, seperti bangunan, seperti mesin gitu gampangannya. Nah, dan di sini dia tidak berwujud gitu kan, kayak merek dan sebagainya itu kan ada sih gambarnya, ada logonya, cuma kan kita nggak bisa mengakui itu sebagai literally memang kita bisa pegang mereknya gitu kan, enggak gitu kan. Makanya perlu kayak semacam intellectual property yang kita bahas nanti. Terus kemudian ada lagi namanya accountability and control. Jadi kita harus juga tahu tentang masalah akuntabilitas dan kontrol. Bagaimana yang namanya sebuah informasi itu harus ada akuntabilitasnya. Dan kemudian harus kita kontrol juga. Gitu. Jangan sampai seluruh informasi itu ternyata kita sebarluaskan padahal tidak boleh gitu kan. Rahasia perusahaan juga nggak boleh disebarkan luaskan gitu kan. Artinya memang ya seadanya, sesuai dengan kepentingannya. Untuk level customer kira-kira informasi apa yang penting? Ini. Untuk level shareholder kira-kira apa informasi ya ini. Nggak semuanya diceritain semuanya gitu kan. Yang mereka perlu apa, yang mereka mau apa. Gitu intinya. Dan kemudian ada sistem quality. Jadi kita membahas tentang masalah bagaimana kualitas sistem daripada sebuah informasi. Terus kemudian adalah quality of life. Ya pastinya dengan adanya quality of life berarti ya harapannya kalau kita bisa menggunakan informasi dengan baik, bisa mencerna dengan baik, memilah-memilah, insya Allah hidup kita akan lebih nyaman. Gitu. Karena memang pada prinsipnya informasi itu memang kalau ya ibarat kata gini lah ya, ibarat kata kalau misalkan
kita menggunakan sosial media, kalau kita nggak bisa menyiar dengan baik, maka kita juga nggak akan pernah nyaman. Ibaratnya seperti itu. Dan kemudian apabila kita tidak mampu untuk menyajikan laporan dengan kurang baik, nah berarti kita juga bakal kepikiran kan bahwasanya ya Allah, gimana ya ini ya, nah, karena kita nggak bisa menyajikan dengan baik gitu kan, malah menjadi sebuah permasalahan kita sendiri gitu kan. Nah itu adalah 5 moral dimension of the information age. Nah kemudian selanjutnya yang C, kita akan bahas key technology trend and rise ethical issue. Jadi tren apa sajakah yang saat ini berkembang? Kalau tadi kita membahas masalah dimensi, sudah kita bahas. Kemudian kita akan sudah membahas tentang masalah opportunity-nya, ada dua ya tadi ya. Ada lebih mengarah crime, ada yang lebih mengarah ke positif lah ya. Nah, sekarang ada key technology trend that rise ethical issue. Jadi kira-kira tren apa sajakah terkait masalah sistem informasi teknologi ini yang bisa istilahnya apa ya? Mengangkat daripada sebuah isu etika. Oke. Yang pertama adalah doubling of computer power. Jadi menggandakan sebuah kekuatan komputer. More organization depend on computer system or critical operation. Nah, apa nih maksudnya etika apa nih gitu kan? Kenapa kok kita harus menggandakan sebuah komputer? Jadi gini. Jadi di setiap perusahaan itu biasanya mereka punya banyak komputer kan. Gitu. Jadi karena mereka juga pengen bisa mengakses sebuah informasi secara lengkap dan baik, maka mereka perlu kayak semacam perangkat kerasnya, dan mereka mencoba untuk memperbanyak perangkat kerasnya biar mereka juga bisa, artinya nggak hanya cuma bisa dilakukan monitoring oleh satu orang, tapi semua orang bisa menyaksikan. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka sudah menyediakan satu laptop atau mungkin satu perangkat komputer yang memang digunakan untuk mereka bekerja. Nah, more organization depend on computer system for critical operation. Nah, nggak masalah sih menggandakan, nggak masalah gitu kan. Cuma kadang-kadang jadi gini, kadang-kadang mereka menggunakan beberapa software atau perangkat yang tidak sesuai. Nah, baik itu softwarenya yang krek-krekan atau mungkin dia menggunakan beberapa perangkat yang sudah tidak sesuai gitu kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Karena apa? Selain membahayakan daripada perusahaan itu, yang kedua adalah karena kan yang namanya sebuah sistem, ya enggak, perhatiin ya. Kalau memang kalau kita berpikir sebuah sistem teknologi ya, ibarat kata seperti ini nih. Kalau kita menggunakan perusahaan besar, terus kemudian dia punya banyak komputer, terus kemudian ternyata softwarenya ternyata ilegal. At the sometimes, kalau memang terjadi sesuatu, ada apa-apa, itu kan berbahaya juga bagi perusahaannya. Artinya kita juga mengantisipasi atau minimalisir potensi-potensi yang terjadi pada saat komputer ini bekerja, gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih kejadiannya apa. Apakah bisa jadi datanya hilang tiba-tiba, terus kemudian atau mungkin gampang dihack, ya kan, kita nggak tahu juga gitu, karena kualitas daripada sebuah komputer, kualitas sebuah software dalam sebuah komputer itu kan beda-beda gitu kan, tergantung bagaimananya. Nah, boleh sih doubling of computer power, boleh gitu kan, cuma kan kita harus tetap menggunakan cara-cara yang baik gitu, artinya kita tetap menggunakan software yang legal, kemudian jangan sampai krek-krekan, terus pastinya juga menggunakan perangkat-perangkat yang memang aman digunakan. Nah, ini terkait masalah etika, kembali lagi. Jadi apabila ada yang seperti itu ya sangat disayangkan sekali ya, ibarat kata perusahaan besar gitu kan. Ya mungkin bagi beberapa perusahaan yang namanya krek-krekan itu mungkin bisa jadi sebuah bisnis juga sebenarnya ya. Artinya saya yakin banget adanya sebuah software yang krek-krekan itu bisa jadi itu sebuah bisnis juga, atau mungkin bisa jadi itu sebuah kayak semacam ini ya, alat juga biar ternyata yang murah yang ini, yang mahal yang ini, contoh aja. Mungkin bisa jadi seperti itu. Oke. Terus kemudian adalah rapidly declining data storage cost. Oke. Nah, munculnya sebuah etika isu, isu etika ini juga muncul karena adalah rapidly declining data storage cost. Jadi terlalu cepatnya biaya data itu mulai, jadi declining data, jadi datanya itu mulai kekuatannya itu tiba-tiba menurun, dan pada saat storage cost, jadi biaya storage-nya ada. Organization can easily maintain detailed database on individual. Nah,
Biasanya yang namanya data storage itu kan biasanya kan kalau terlalu 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 banyak digunakan, otomatis storage-nya akan semakin sedikit kan gitu kan. Nah, terus kemudian organization can easily maintain detailed database and individual. Nah, ini biasanya teman-teman pada saat kita kan ya namanya sistem informasi ya. Kalau kita belajar masalah etika, maka jangan sampai yang namanya sebuah informasi itu kita simpan terus kemudian nanti kita buang begitu saja. Itu jangan sampai. Jadi kalau bisa kita simpan dengan baik gitu kan. Karena kita nggak tahu nih setelah 5 atau 10 tahun ke depan bagaimana. Makanya pada saat sebuah storage itu sudah mulai mengecil atau sudah mulai sedikit, artinya sedikit yang kosong maksudnya. Nah, oleh karena itu harus segera di-upgrade gitu kan. Nah, biasanya organization can easily maintain detail database on individual. Karena apa? Karena pada saat storage itu ternyata sudah penuh, artinya itu tidak akan susah bagi perusahaan untuk mencari informasi-informasi di dalam database gitu kan. Ya dong, karena lemot gitu kan. Ibarat kata sudah banyak terus nggak bisa lagi dipakai, gimana coba gitu kan. Makanya di sini di rapidly declining data storage cost. Jadi ada biaya dikeluarkan lagi pada saat storage-nya itu mulai berkurang gitu kan. Nah, oleh karena itu teman-teman pada saat memiliki memiliki sebuah data atau storage dalam komputer kalian, kalau udah penuh ya langkah baiknya harus di-upgrade. Kalau perusahaan harusnya seperti itu. Etikanya apa etikanya? Etikanya dalam sebuah penggunaan teknologi berarti pada saat storage-nya itu sudah mulai penuh ya, terus kemudian perlu ada kayak semacam upgrading lagi, kemudian penambahan storage, maka harus dilakukan. Kalau tidak, nanti akan mempersulit pekerjaan kita semuanya. Terus kemudian adalah networking, advance, and the internet. Jadi copying data from one location to another and accessing personal data from a remote location are much easier. Oke, jadi isu etika itu muncul dari hal teknologi itu karena ada networking advance ya. Karena ya tadi saya bilang karena memang teknologinya dari tahun ke tahun berkembang terus, kemudian advance, perusahaan ikut mengikuti semuanya, makanya sebuah data itu amat sangat mudah diakses. Okay. Copying data from one location to another and accessing personal data from a remote location are much easier. Dan dan ini kalau tidak diantisipasi maka akan berbahaya sekali gitu kan. Ibarat kata gini, kalian pernah nggak sih kalau pakai Google Map? Pernah kan pakai Google Map? Nah, pernah nggak kalian pakai Google Map terus kalian setelah sampai di tempat tujuan kan kalian baru pernah ke situ kan, terus kemudian sudah sampai tujuan, terus kemudian kan pada saat Google Map mengatakan Anda sudah tiba gitu kan misalkan kan, nanti silahkan klik selesai gitu kan. Nanti tuh kadang-kadang nanti dia akan merimain kembali bahwasanya Anda pernah ke sini. Biasanya Google lihat seperti itu. Atau pada saat Anda share location ke dalam Facebook biasanya, di Facebook gitu, bukan share location ya, kayak share bahwasanya I'm here gitu misalkan, terus kemudian kalian share location di Yogyakarta gitu kan di Facebook. Itu juga bisa merimain lagi pada saat kita pernah ke sini juga gitu. Dan bahkan sampai kalau kita punya teman di Jogja misalkan, terus kita datang ke Jogja, itu teman kita yang di Jogja, kita tahu bahwa dia lagi di Jogja loh gitu. Itu bisa tahu juga melalui sosial media juga. Iya. Dan kemudian bisa melalui Google juga gitu kan. Itu bisa saya cek. Saya pernah waktu itu teman saya dari luar kota, luar pulau malahan, datang ke Yogyakarta. Saya melihat, loh, kok ini di sini ya gitu. Jadi dia muncul di peta bahwasanya si A ini ada di Yogyakarta, dekat dengan Anda gitu. Jadi sosial media ngasih tahu gitu kan. Nah, dengan adanya sebuah networking advance, the internet, itu kadang-kadang kita juga harus berhati-hati gitu kan. Karena kalau tidak seperti itu maka kita berbahaya sekali. Makanya handphone itu kalau semakin canggih akan semakin berbahaya. Handphone semakin canggih semakin luar biasa. Ya, saking luar biasanya, kadang-kadang yang tadi saya muncul bisa dua hal, bisa menciptakan new crime, kriminalitas yang baru, atau bisa menciptakan hal yang positif, kayak semacam social exchange, terus kemudian bisa menciptakan uang juga, YouTube kan, gitu kan, YouTube bisa menciptakan uang juga, gitu kan, dan sebagainya.
So depend on how people use the technology information, depend on people that. Oke. Terus kemudian advance in data analysis teknik. Jadi dengan adanya meningkatnya sebuah teknologi informasi, maka teknik dalam menganalisis juga semakin canggih. Teknik menganalisis juga semakin canggih. Yang pertama adalah profiling, combining data from multiple sources to create dossier of detailed information on an individual. Jadi profiling data, profiling informasi. Ibarat kata teman-teman pernah nggak sih kalau kalian buat apa istilahnya, buat YouTube gitu kan. YouTube itu bisa memprofile laki-laki perempuan. Dia bisa memprofiling pengunjungnya itu menggunakan HP atau device yang lain, itu bisa kelihatan. Terus kemudian sama seperti kayak e-commerce. Nah, e-commerce kalau teman-teman bekerja di e-commerce dan tahu dalamnya seperti apa, tahu teknologi seperti apa, di e-commerce itu sistem websitenya akan kelihatan tuh. Websitenya tuh diklik berapa kali, kliknya di mana, pakai HP, lokasi pakai apa, itu tahu semuanya. Nah, itu namanya profiling. Gitu. Profiling. Jadi istilahnya apa ya? Mengklasifikasikan gitu kan, antara gender, terus kemudian device, terus kemudian daerah, itu profiling namanya. Nah, makanya semakin canggih sebuah teknologi, maka semakin canggih pula teknik menganalisisnya gitu. Jadi bagaimana dia menganalisis konsumennya, menganalisis produknya seperti apa, mereka bakal tahu. Gitu. Kemudian ada non-bias, yaitu adalah NORA, Relationship Awareness, combining data multiple sources to find obscure hidden connection that might help identification criminal or terrorist. Nah, ini biasanya dipakai untuk organisasi tertentu yang mereka mencari sebuah informasi yang terselip. Terselip ya istilahnya apa? Tertutupi ya. Istilahnya lain itu apa istilahnya? Ya istilahnya tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat maksudnya di hidden. Apa ya? Bukan tidak terlihat gimana. Maksudnya tuh susah untuk diidentifikasi. Jadi perlu ada kayak semacam more sophisticated system. Jadi lebih canggih lagi sistemnya gitu. Karena untuk mengidentifikasi kriminal atau teroris biasanya menggunakan NORA, Non-Biased Relationship Awareness, combine data from multiple sources to find obscure hidden connection that might help identify criminal or terrorists. Oke. Kemudian yang terakhir adalah mobile device growth, yaitu perkembangan terhadap mobile. Nah, tracking of individual cell phone. Nah, teman-teman kalau misalkan punya HP bisa dicek deh, teman-teman. Itu nanti mesti ada kayak semacam apa istilahnya ya? Jadi peta. Jadi bukan peta ya, istilahnya kalau HP Anda hilang, itu nanti ada alarmnya lah katanya gitu. Jadi memang kayak semacam tracking phone ya, tracking phone. Jadi bisa men-tracking HP kita di mana dan bisa terkoneksi dengan email kita, dan kita bisa melihat HP kita sedang ada di mana dan aktif sama di mana tuh bisa kelihatan di situ di apa namanya, di layar laptop kalian. Kalau HP kalian di luar dibawa sama orang nggak jelas gitu kan, kalian bisa tracknya lewat itu. Oleh karena itu waktu pas kalian beli HP baru, kalau bisa dikoneksikan gitu. Jadi nanti ada alarm atau koneksi pada saat nanti HP kalian hilang, nanti bisa terlacak gitu. Dan biasanya kalau HP-nya terlacak, biasanya ya selama ada koneksi internet ya gitu kan. Tapi tetap sekali lagi itu nanti bisa dilakukan untuk langkah-langkah preventif ya. Terus kemudian tracking of individual juga sekali lagi ya tadi saya bilang, makanya teman-teman kalau share location itu jangan sembarang orang juga dikasihin ya gitu kan. Maksudnya lewat sosial media. So kalian misalkan I'm here gitu kan, ditulis di mana gitu kan, di Instagram atau Facebook. Itu kadang saya juga baru tahu. Saya dulu sering banget melakukan seperti itu. Jadi di mana gitu nanti saya tag tempatnya gitu kan. Terus saya tag petanya di sini. Ya, mungkin terkesan yang biasa ya. Mungkin saya bukan orang yang penting banget sebenarnya. Nah, ternyata kalian jadi salah satu orang penting misalkan, terus kalian nanti dilacak oleh orang yang mungkin ya yang nggak suka sama kalian, atau mungkin lawan bisnis kalian dan sebagainya, itu juga nanti bisa jadi sebuah bahan
kayak mereka untuk men-track di mana di tempatnya gitu. Makanya kalau orang biasa-biasa aja sih nggak masalah sih gitu kan. Nah, kita mengantisipasi aja terjadi seperti itu. Makanya dengan adanya sebuah teknologi yang cukup advance sampai sekarang ini, dan kemudian dengan ada teknologi HP yang cukup sangat luar biasa sophisticated misalkan, nah itu berarti mau nggak mau yang namanya tracking of individual cell phone itu lebih gampang sebenarnya gitu kan, lebih bisa jelas. Apalagi ada aplikasi yang kita bisa tahu. Jadi kita nanti kalian silahkan download di Play Store. Ini softwarenya nggak istilahnya ya nggak penting banget sebenarnya sih. Cuma mungkin sebagai salah satu contoh aja. Jadi ada aplikasi di Play Store itu yang kalau kalian pengguna Google ya, kalau iPhone mungkin nggak tahu ada apa enggak. Jadi di Play Store itu ada aplikasi yang aplikasinya itu kalau kita download, terus kemudian kita tuh bisa tracking orang yang kita tuju. Dia lagi ngapain sama siapa. Dalam keadaan HP dia itu tetap nyala, tapi kita bisa tracking dia. Udah ngeri juga ya. Nah, saya nggak tahu cara kerjanya bagaimana dan saya belum pernah download, tapi cuma saya pernah tahu seperti itu. Nanti silakan cek sendiri namanya apa, saya kurang tahu juga sih gitu. Nah, itu kita bisa cek itu. Nah, makanya perlu ada semacam sebuah etika, teman-teman. Dari tadi mulai kita berbicara tentang masalah doubling of computer power, kemudian ada rapidly declining data storage cost, ada networking advance in the internet, ada advanced data analysis teknik, dan juga mobile device growth. Nah, semua hal ini merupakan salah satu kunci-kunci utama yang saat ini kita harus berhati-hati dan harus meningkatkan yang namanya etika. Jadi cara kita bagaimana menanggapi sebuah sistem informasi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas basic concept for ethical analysis. Jadi bagaimana konsep dasarnya kita untuk melakukan sebuah etika. Yang pertama adalah responsibility. Kita harus bertanggung jawab terhadap apa sajakah yang informasi yang kita dapatkan. Dan kita harus bertanggung jawab accepting the potential cost, duty, and obligation for decision. Karena memang yang namanya sebuah tanggung jawab itu nggak hanya cuma tentang masalah tanggung jawab kita dalam menjaganya, tapi juga bertanggung jawab pada saat ada biaya yang dikeluarkan. Ya nggak sih? Ya. Pada saat sebuah data dan informasi itu bocor, artinya kan berarti kan kita misalkan terjadi kesalahan karena apa? Misalkan human error ya, misalkan terjadi human error, bukan masalah komputernya, tapi masalah human errornya. Berarti kan ada harga yang harus dibayar, ya nggak sih? Ada harga sebuah data yang harus dibayar. Sekalipun kita punya uang banyak dan kita bisa bayar itu, toh kita nggak bisa lagi mengendalikan sebuah data yang udah bocor, ya nggak? Artinya sudah susah gitu kan. Kalau data sudah bocor, data perusahaan sudah melalang buana kemana-mana, dan kita mau mengganti ruginya, apakah dengan cara mengganti uang atau mengganti apapun itu bisa mengembalikan lagi data itu? Enggak, gitu kan. Kecuali kalau data kita kayak semacam tiba-tiba data kita hilang, terus hilangnya level internal, nggak sebar luas, mungkin masih bisa lah ya di tracking. Nanti kita kayak semacam manggil seorang programmer untuk mengantisipasi, berarti ada biaya di situ, oke, nggak masalah. Tapi kalau data udah terbar luas gimana bro, gitu kan? Apalagi data perusahaan penting, database konsumen, database supplier, bukan apa-apa, kan cuma data ya, nggak masalah. Oh, berbahaya sekali, data konsumen, data supplier itu bisa disalahgunakan, gitu kan? Disalahgunakan untuk hal yang bagus maupun yang tidak bagus, ya nggak sih? Makanya kita harus berhati-hati. Makanya kita bertanggung jawab, accepting the potential cost, duty, and obligation for decision. Kemudian ada accountability, yaitu mechanism for identifying responsible parties. Jadi kita harus benar-benar tahu mekanismenya, bagaimana kita mengantisipasi permasalahan biar tidak terlalu besar dan bertanggung jawab kepada beberapa pihak, gitu kan. Ya kalau di perusahaan berarti kalau misalnya kita berkata kita ya sebagai seorang accounting ya, ternyata ada data yang bocor, terutama data-data di laptop kita yang memang itu menjadi bahan kaji perusahaan gitu kan, key-nya perusahaan, tahu dapurnya perusahaan, dan itu ternyata hilang gitu kan. Nah, makanya kita juga bertanggung jawab kepada beberapa kelompok, entah itu dari pihak pimpinan atau direksi, entah itu dari pihak investor atau shareholder, atau pihak dari sesama karyawan. Nah, itu kita punya, apalagi konsumen. Nah, gitu. Berat sekali. Makanya quality of life akan semakin rendah pada saat kita tidak bisa menggunakan informasi dengan baik gitu. Makanya ini teman-teman harus tahu bahwasanya
Ya, kita sih hidup di dunia ini maunya apa sih? Hidup di dunia kan maunya kan kita pengennya ya hidupnya tenang, terus kemudian ya kalaupun ada permasalahan segera selesaikan dengan baik-baik gitu kan. Kalaupun kita ada masalah segera selesaikan. Kalau misalkan nggak bisa selesai, kita cari bantuan orang lain. Sesimpel itu. Ya karena memang kita ya tadi saya bilang bahwasanya kita perlu banyak pertimbangan nggak apa-apa sih. Cuma kalau terlalu banyak pertimbangan nggak akan selesai masalah itu. Makanya perlu harus ada bantuan orang lain juga. Entah itu mungkin ada partner kerja kita yang bisa mengontrol kita atau ngasih nasihat kita agar menjadi seorang konten yang baik, jujur. Nah, itu yang harus kita sadari. Oke, terus kemudian liability yaitu permit individual firms to recover damage done of them. Jadi harus ada izin juga kepada beberapa pihak pada saat kita memang pengen melakukan sebuah perbaikan dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita itu tiba-tiba datang ke kantornya terus kemudian benerin tanpa izin, nggak boleh. Jadi semuanya harus ada etikanya masing-masing. Apalagi data perusahaan, pastinya kalau kalau di perusahaan itu yang namanya, setahu saya ya, jadi yang namanya kalau kalian kayak memasuki sebuah ruangan atau mungkin pengen masuk memperbaiki sesuatu, terutama dalam hal software ya, atau mungkin aplikasi, data dan sebagainya, itu mesti ada suratnya. Sebelumnya ada surat bahwasanya akan datang 2 atau 3 orang dari bagian ini untuk melakukan perbaikan. Itu biasanya ada suratnya terlebih dahulu gitu kan. Terus nanti suratnya ada dua biasanya konsepnya. Bisa jadi nanti perlu balasan atau memo atau nggak perlu gitu kan. Kalau misalkan hanya cuma satu bagian saja, satu divisi, biasanya nggak perlu pakai ada kayak semacam balasan atau memo. Tapi kalau misalkan beda divisi, beda bagian, atau bahkan beda beda gedung misalkan, nah itu biasanya perlu ada memo terlebih dahulu atas izin dari pimpinannya masing-masing. Nah itu biasanya gitu. Jadi ada kayak semacam ya istilahnya harus tahu inilah ini kan kewajibannya seperti apa. Terus kemudian due process, law are well known and understood with an ability to appeal to higher authority. Nah, basic konsep daripada sebuah etika adalah due process. Jadi sampai proses akhir. Jadi law. Jadi ada hukumnya pada saat kita memang karena ini terkait masalah otoritas ya. Jadi kewenangan hak seseorang. Gitu. Jadi sebuah data bila sudah clear nggak ada masalah, maka diserahkan kepada yang berwenang. Siapa orangnya dan bagaimana, gitu kan. Terus kemudian with an ability to appeal to higher authority. Jadi pada saat kita memang sudah apa istilahnya ya sudah paham betul, oh ini pekerjaan sudah selesai dan sebagainya, maka Anda harus melaporkan kepada atasan bahwasanya tanggung jawabnya sudah selesai, maka bisa digunakan data tersebut dan sebagainya. Jadi responsibility, accountability, liability ini sebuah basic konsep dari sebuah etika. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan informasi itu. Makanya teman-teman harus memiliki responsibility, accountability, liability, and due process. Oke, selanjutnya ada 5-step ethical analysis. Jadi kalau tadi kan kita bahas konsepnya nih, sekarang kita bahas step-stepnya. Yang pertama adalah identifying and clearly describe the fact. Jadi kita harus tahu nih permasalahannya apa nih, gitu. Permasalahannya apa nih, sehingga kita kok perlu yang namanya menganalisis sebuah etika. Ini apa? Ada apa? Terjadi masalah apa? Kemudian kedua adalah define the conflict or dilemma and identify the higher order value involved. Yang siapa ajakah yang termasuk di dalamnya. Jadi konfliknya karena apa? Apakah karena sebuah bocornya sebuah data atau seperti apa? Itu kita pahami. Terus kemudian permasalahannya apa? Yang C, identify the stakeholder. Siapa para pemangku kepentingannya? Mohon maaf, bukan pemangku kepentingan, istilahnya stakeholder itu ya orang-orang ya kayak karyawan, sebagainya, para pelakunya tuh siapa aja gitu kan. Maksudnya para pelaku tuh maksudnya untuk level organisasinya ya, bukan shareholder tapi stakeholdernya, ya pimpinan, ya karyawan, ya manajer dan sebagainya. Itu identifikasi semuanya. Kemudian identifikasi the option that you can responsible take. Jadi
mengidentifikasi yang sekiranya berpotensi itu karena apa? Karena siapa? Apakah karena human error? Apa karena apa? Jadi kita berbicara tentang masalah etika, gitu kan. Jadi bagaimana kita menganalisisnya. Jadi ini bisa terjadi karena apa nih, gitu. Jadi jangan tiba-tiba kalian nanti ada masalah, ini mesti kamu nih, asal tuduh nggak boleh, gitu kan. Jadi pada saat terjadi super masalah dan perusahaan, kita nggak boleh saling tuduh menuduh, harus ada identifikasi, harus ada tabayun dulu, gitu kan. Diidentifikasi masalahnya di mana dan bagaimana ceritanya. Terus kalau memang ini terjadi, ini karena apa penyebabnya. Terus seluruh karyawan semuanya diidentifikasi, ditanya satu-satu, diinterview dan sebagainya. Terus kemudian, nah itu yang terjadi, gitu kan. Nggak bisa tiba-tiba Anda menyalahkan sepihak. Ini yakin ini mesti kamu ini. Nah, ini nggak boleh, gitu kan. Identifikasi the option that you can reasonable take, yaitu kita akan melihat beberapa sisi-sisi lain, gitu kan, yang sekiranya berpotensi untuk salah seperti apa. Terus yang terakhir adalah identify the potential dan consequence of your option. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi konsekuensinya apa sajakah yang akan terjadi apabila kita mengambil plan A, plan B, plan C, plan D. Nah, jadi kita pada saat sebuah data itu bocor, pada saat softwarenya itu rusak, pada saat apalagi ya, pada saat sebuah aplikasi intranetnya itu terjadi hang dan sebagainya, itu harus identifikasi, gitu kan. Tidak bisa kita tiba-tiba manggil orang suruh benerin, gitu kan, nggak tahu masalahnya apa, gitu kan. Jadi kita harus cek dulu karena apa nih, karena ini kita panggil orang yang ahli ini, gitu. Jadi seperti itu caranya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba manggil orang, udah manggil orang, orangnya ternyata lama banget sudah datang ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, kan nggak lucu, gitu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang the internet challenge to privacy. Nah, ini tantangannya pada saat sebuah sistem informasi, terus kemudian bisa jadi itu melalui website, melalui sosial media. Ini sebuah tantangan, apalagi internet challenge to privacy, gitu kan. Cookies. Nah, kalau teman-teman suka internetan mesti tahu lah ya, gitu kan. Mungkin udah familiar ya. Ada namanya webbugs. Jadi ada, ini saya percepat aja ya, karena ini gampang. Jadi ada istilah cookies, jadi identify browser and check visit to site, super cookies, flash cookies. Cookies ini bukan kue ya teman-teman. Kalau dalam internet itu adalah cookies, itu istilahnya kayak semacam inilah. Cookies itu kayak semacam tampilan website yang cukup mengganggu sebenarnya, gitu. Yang memang itu bikin berat kadang-kadang. Makanya teman-teman kalau pilih-pilih browser, pilih-pilih yang oke lah ya, seperti kemarin ya. Pilih-pilih yang oke kalau pilih-pilih browser. Kemudian ada super cookies, ya istilahnya tuh annoying sekali sebenarnya kalau kita ada cookies gitu, karena semakin berat juga yang karena kalau kita apalagi HP ya, HP itu kalau misalkan kalian tahu jadi cookies tuh bisa kesimpan dalam storage kalian, gitu kan. Mungkin dia tidak begitu besar ya, tapi kalau cookiesnya numpuk terus, dia akan makin besar, semakin lelet ini HP kalian, gitu. Sekalipun Anda mengatakan bahwasanya HP kalian adalah 7.000 sampai 8.000 mAh. Tetap aja, gitu kan. Jadi lemot juga, bukan masalah baterainya, tapi memang masalah storage-nya, gitu. RAM yang dipakai pun akan semakin kencang, gitu kan. Laptop pun sama, gitu. Terus kemudian ada webbugs, yaitu tiny graphics embed in email. Nah, ini biasanya kalau teman-teman ya embed itu kalau dalam istilah programmer atau website itu biasanya embed itu nempel lah, embed namanya, embedded in email and web page. Nah, itu biasanya kalau teman-teman kalau misalkan buka email, terus internet kalian tidak stabil, maka email kalian pun akan terbuka, tapi cuma ada beberapa bagian yang gak kebuka, gitu kan. Nah, itu pada prinsipnya termasuk dalam bagian embed. Jadi ada gambar-gambar yang nggak bisa dibuka, gitu. Kalau dibuka, itu semakin berat kerjanya daripada sebuah HP atau laptop kalian. Karena laptop kalian sudah mencoba untuk ngasih kode kalian, bro, ini loh internet tuh lagi lola. Ya jadi kayaknya nggak usah buka gambar, gitu.
Gambarnya gitu. Jadi emailnya tuh mesti nanti muncul, mesti nggak bisa dibuka. Bisa dibuka emailnya, cuma nggak keluar gambarnya, cuma dia keluar kata-kata aja gitu. Terus monitor who is reading email, message, or visiting site. Jadi nah ini Webpack itu juga bisa memonitor who is reading email. Jadi email yang terkirim yang juga semakin kalau teman-teman ngeklik ke ada email yang masuk ke spam, ada email yang masuk ke suatu hal yang penting, kalian klik, terus kemudian kalian mencoba untuk klik itu, bisa jadi dia akan mencoba untuk memonitor Anda. Itu berbahaya sekali. Ada spyware. Nah ini surreptitiously installed on a user computer might transmit user keystrokes and display unwanted ads. Nah ini spyware ini bisa banyak hal ya. Kalau kita diskusi spyware tuh panjang ceritanya. Intinya adalah spyware itu ya termasuk bagian daripada bukan virus ya, tapi lebih ke ngarah ke kayak semacam apa ya istilahnya ya kayak semacam plugin kali ya, plugin gitu mungkin ya. Jadi spyware itu bukan spy gimana ya, tapi spyware ini memang dia mencoba untuk jadi kita download sesuatu, nanti spyware-nya itu dia akan suruh download ke yang lain gitu, biasanya kayak gitu. Nah ini biasanya dikendalikan oleh beberapa user. Nah itu berbahaya sekali. Karena ada Google Service and Behavioral Targeting. Google Service dan beberapa ya kalau Google Service tahu kan kalian, misalkan Google itu misalnya termasuk Google Service. Nah itu jadi kadang-kadang kalau lihat iklan gitu kan, oke kayaknya hidupnya enak banget ya, tinggal ngomong doang gitu kan. Ya kalau pas ada sinyal ya. Kalau pas ada listrik, kalau nggak ada listrik, listriknya mati, belum beli token, matilah Google Service-nya. Nah gitu. Makanya Google Service itu ada banyak hal. Bisa jadi Google Service terhadap pelayanan kita sebuah teknologi, atau Google Service pada saat mungkin HP kita perlu recovery, sebenarnya itu masuk Google Service. Gitu. Jadi itu challenge to privacy. Dan yang G adalah technical solution. Email encryption, nih anonymity tools, anti-spyware tools, browser feature, private, do not track option, overall view technical solution. Makanya teman-teman semua kalau bisa di encryption. Jadi kayak WA kalian tuh ya di enkripsi, itu harapannya itu ada tingkat keamanannya. Makanya digunakan double password. Anonym tools yaitu gunakan beberapa, kalau memang benar-benar perlu menggunakan anonim, gunakan anonim. Jadi setiap anonim bisa kita setting, kalau anonim tidak akan pernah kita terima misalkan, atau anti spyware tools bisa, atau browser fitur. Oke, misalnya kalian di luar negeri nih, misalkan ini paling sering di luar negeri biasanya. Di Indonesia ada banyak juga, cuma mungkin nggak terekspos ya. Tapi kalau di luar negeri biasanya ada banyak banget laptop atau komputer di luar sana yang jadi riwayat kita itu bisa tersimpan dalam browsernya. Nah, makanya solusinya adalah kalau kalian menggunakan laptop orang lain, menggunakan media perangkat milik orang lain, maka alangkah baiknya teman-teman menggunakan private browsing. Private browsing. Jadi private browsing itu entah nanti menggunakan Mozilla, tapi private modenya mode private. Kalian menggunakan Chrome-nya menggunakan mode private misalkan. Karena kalau menggunakan mode private, maka orang lain setelah menggunakan laptop itu, maka dia tidak pernah bisa men-tracking kita habis buka apaan, kita nggak bisa men-tracking itu. Terus kemudian ada do not track option. Ya, jadi jangan lupa untuk melakukan track option kalian dalam browser kalian. Kalau bisa jangan di track, itu nanti mengganggu privacy juga. Overall view technical solution. Oke, nanti kalau ada yang tanya silahkan tanya di kolom komentar. Kemudian property right, intellectual property. Nah ini ada intangible property for any kind created by individual or corporation. Ada 3 main ways that intellectual property. The first one is trade secret. Intellectual work or product belonging to business, not in the public domain. So the second one is copyright, statutory grant protecting intellectual property from being copied for the life of the author plus 70 years. And the last one is patents,
grand creator of invention and exclusive monopoly, an idea behind invention for 20 years. Nah, di sini oke, jauhan ya. Jadi di sini kita akan membahas. Jadi saya bilang ini slide-nya kayaknya nggak bisa dikembalikan lagi karena saya menggunakan recording yang berbeda. Jadi intinya intellectual property itu jadi kita ada 3 tadi ya. Pertama ada copyright, kemudian ada hak paten. Nah itu yang harus kita pelajari. Jadi teman-teman intinya teman-teman kalau punya sebuah karya, kalau punya sebuah kayak semacam hasil kerja itu kalau bisa dihak patenkan. Ibarat kata sini, kalau kita sebagai dosen kita punya paper. Jadi saya dan teman-teman dosen lainnya di UMY itu kita setiap setahun itu kita kalau bisa minimal publish atau terbit jurnal level internasional itu 2 minimal. Jadi 1 semester sekali minimal. Nah, harapannya apa? Harapannya setiap kali kita publish itu ada copyright-nya. Jadi hak patennya tuh ada gitu. Copyright hak paten beda ya. Jadi kalau copyright itu lebih kepada kayak semacam sebuah penelitian atau apa itu copyright. Tapi kalau hak paten itu lebih ke sebuah karya, misalnya karya. Jadi hak paten kan misalkan kalian membuat sebuah membuat sebuah formula baru, itu hak paten. Terus kemudian kalian membuat semacam sistem informasi akuntansi tercanggih, itu hak paten ya. Tapi kalau copyright mengalah kayak semacam ke sesuatu yang serba ya istilah kayak semacam sebuah penelitian atau mungkin karya musik, yaitu copyright ya gitu. Tujuannya seperti itu. Gitu kalau bisa ada ini ya, ada intellectual property-nya. Nah, itu teman-teman harus jaga itu gitu. Dan makanya sangat dihargai sekali bila seseorang itu memiliki hak paten atau copyright. Oke. Terus kemudian challenge to intellectual property right yaitu digital media different from physical. Nah, karena memang intellectual property itu kan beda ya sama fisik. Beda sama kayak semacam tanah, bangunan itu kan beda ya. Jadi digital media itu different from physical media, semacam kayak buku. Makanya gampang sekali makanya gini, perlu ada hak paten, perlu ada copyright itu biar orang itu tidak mudah untuk direplikasi. Karena jadi sekali lagi kayak semacam tadi saya bilang, software itu kan gampang kan direplikasi. Nah, itu makanya tantangannya. Musik itu kan juga gitu. Musik nada dan rima itu bisa diduplikasi, bisa istilahnya bisa dimodif lah gitu. Itu kan gampang. Makanya itu tantangannya daripada sebuah intellectual property gitu kan. Gampang untuk dimodifikasi, gampang direplikasi. Kemudian easy to transmission, network, internet, gampang diakses lah kayak gitu. Terus kemudian difficult in classifying software gitu. Jadi karena memang semuanya sama. Makanya kalau kita punya karya sesuatu, ya udah dipatenkan. Kalau sebuah data, kita harus ada copyright-nya gitu. Jadi legal. Jadi orang nggak akan pernah bisa ngambil data kita gitu kan. Saya pernah membaca ya, saya nggak tahu ya, nanti bisa dicek lagi. Saya lupa undang-undangnya apa. Jadi kalau ada undang-undangnya kalau misalkan pada saat kita benar-benar menyalahgunakan data orang lain atau bahkan yang sudah dipatenkan padahal itu nanti bisa dikenakan hukuman penjara dan denda. Nah, itu berbahaya sekali kan teman-teman. Hanya cuma karena masalah sama produknya. Gitu. Kemudian ada compactness. Ini bersifat compact, jadi makanya gampang banget untuk diduplikasi. Oke, so difficult in establishing uniqueness. Jadi susah untuk mencari uniknya di mana gitu. Makanya harus ada hak paten itu dan kemudian copyright. Oke, sorry. Flu-nya semakin menjadi-jadi. Digital Millennium Copyright make it legal and circumvent technology. Kemudian ada Computer Crime and Abuse. Nah, ini abuse. Kriminal, ya. Commission of illegal act through use of computer or against a computer system. Nah, ini ada computer crime, ada computer system. Computer might be object. Jadi objeknya itu adalah komputernya juga bisa sistemnya, atau
komputer crime itu ya berarti objeknya adalah pengguna daripada sistem itu. Jadi ada dua computer crime and abuse. Yang pertama adalah computer crime, berarti computer crime ini berarti dia mencoba untuk melakukan sebuah kriminalitas daripada pengguna komputer itu, atau komputer sistem, yaitu kita mencoba untuk memberikan sebuah kriminalitas dengan cara ya tadi ada crime yang instrumennya tuh ini komputernya. Jadi kayak semacam buat virus, ngehack, itu kan termasuk bagian dari computer system. Tapi kalau computer crime itu lebih kepada through use of computer. Jadi memang kriminal komputernya gitu. Jadi mengguna. Jadi istilahnya ya tadi kayak sosial media, Instagram, foto-fotonya diambil kemudian digunakan, itu termasuk computer crime. Kalau computer system lebih mengenai kayak semacam tadi ngehack sebagainya. Okay, so computer abuse, an ethical act, not illegal. Example, spam. High cost for business is dealing with spam. Ya, karena ngurusin spam itu susah. Ya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan gede gitu. Terus kemudian employment. Re-engineer work resulting in lost job. Ya, jadi sampai bisa menghilangkan pekerjaan seorang itu juga bisa jadi itu masalah. Equity and access. Oke, di sini ada healthy risk. Jadi ada resiko-resiko pada saat kita menggunakan media digital. Ada namanya repetitive stress injury. Largest source is computer keyboard. Jadi apa istilahnya ya? Injury itu kecelakaan terhadap jari-jari. Karena kita menggunakan komputer terlalu lama. Ya, karena memang ini masalah digital ya, informasi gitu kan. Makanya kalau di luar negeri itu biar tidak menyalahi etika, biasanya seseorang yang misalkan dia digaji itu selain karena profesi tapi karena pekerjaannya. Biasanya di luar negeri itu. Jadi, oke, pekerjaanmu apa? Pekerjaan saya adalah sebagai sekretaris yang memang pekerjaannya typewriter. Jadi dia ngetik aja kerjaannya. Maka selain dia digaji plus tangannya diasuransi. Gitu. Ya, karena dia ada asuransinya, karena kerjanya memang untuk ngetik doang gitu kan. Jadi tangannya diasuransi gitu. Terus ada pemain sepak bola juga itu kakinya diasuransikan gitu kan. Jadi semuanya tuh kayak semacam yaitu etika yang bagus seperti itu. Bagaimana dia mampu istilahnya ya bertanggung jawab atas pekerjaan seseorang. Ini largest source in computer keyboard. Terus kemudian ada carpal tunnel syndrome, kesemutan. Jadi sindrom semut. Jadi kesemutan itu juga termasuk bagian dari injury stress. Terus computer vision syndrome nih. Jadi teman-teman kalau sering pakai komputer biasanya lebih mengarah ke mata. Tuh matanya minus 5. Kayak saya nih awalnya minusnya 2, sekarang minusnya udah 5. Jadi saya kalau nggak pakai kacamata, waduh, muka kalian rata. Dan yang terakhir ada apa nih? Oh belum. Eye strain and head related to screen use. Kemudian, nah ini technostress. Ini lebih ke arah technostress itu kayak semacam kecemasan. Jadi kecemasan, buru-buru, sebagainya itu termasuk bagian dari technostress gitu. Jadi karena penggunaan teknologi. Nah ini harus dihindari. Makanya perusahaan-perusahaan yang tahu etika, orang-orang yang bisa mempekerjakan, jadi perusahaan bisa mempekerjakan orang tuh biasanya mereka harus menggaransi pekerjaan mereka juga gitu kan. Selain dia digaji perusahaan, dia juga menggaransi pekerjaan dia gitu. Karena itu yang akan menjadi tantangannya. Tapi memang cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi memang. Artinya asuransinya lebih. Kalau orang ada asuransi jiwa, ini asuransi spesialis kaki. Ada gitu kan. Di luar negeri banyak, di Indonesia nggak tahu saya gitu kan. Mungkin ada, mungkin. Baik, itu teman-teman diskusi kita kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis kolom komentar, dan insya Allah saya open discussion mulai nanti, dan nanti kita akan ketemu insya Allah di sesi berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Stay healthy and always be happy. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.